Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan ada dalam lindungan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, yaitu mengenai sifat pemaaf dan tanggung jawab. Sebelumnya, apakah kalian suka memaafkan? Atau apakah kalian pernah berbuat salah? Tentunya, sifat pemaaf ini adalah sifat yang harus dimiliki ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia meminta maaf, maka tugas kita ialah memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering memberikan contoh mengenai sifat maaf. Rasul memiliki sifat pemaaf. Sifat pemaaf karena adalah sifat yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah. Telah banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya mengenai sikap pemaaf. Suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Beliau sangat sedih karena ternyata dakwahnya tidak diterima. Rasulullah malah dicemooh. Rasulullah dicaci maki dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah lebih berat daripada penderitaan yang beliau terima pada saat perang Uhud, sehingga Allah mengizinkan malaikat agar merobohkan bukit di atas kaum yang menyakiti hati Rasulullah jika Rasulullah mengizinkan atau menghendakinya. Namun ternyata Rasulullah tidak menginginkan bukit itu untuk roboh dan menghancurkan kaum tersebut. Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah pun masih mengharapkan keturunan mereka yang mau menyembah Allah. Ternyata meskipun Rasulullah disakiti, dihina, dicemooh, ketika Allah menghendaki untuk merobohkan gunung tersebut, Rasul tetap tidak mau dan memaafkan kaum tersebut. Itulah sifat pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah yang harus kita contoh. Sifat pemaaf adalah sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci, dendam, ataupun marah. Ketika kita sudah memaafkan, maka kita sudah ikhlas menerima semua kesalahan dan kita melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itulah sifat pemaaf. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri atau pelayan kecuali dalam perang fisabilillah. Dan tidak pernah Rasulullah diganggu lalu Rasulullah membalas, kecuali jika melanggar suatu hukum Allah. Maka beliau membalas karena menegakkan kalimat Allah. Kemudian pada saat Rasulullah diganggu oleh orang-orang yang ingin menghalangi perkembangan Islam, beliau senantiasa mendoakan, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum mengerti. Bukannya Rasulullah marah, tapi Rasulullah mendoakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang bunyinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang bergulat atau suka pegulat, tapi orang yang kuat itu orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu memiliki sifat pemaaf. Kita sebagai umat Rasul, mari memiliki sifat pemaaf dan memaafkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Karena Rasul saja memiliki sifat pemaaf, maka kita sebagai umatnya mari bersama-sama belajar untuk memiliki sikap pemaaf dan memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, juga kita pun meminta maaf jika memiliki salah kepada yang lain. Kita akan mempelajari akhlak terpuji mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab artinya melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Setiap dari kita pasti memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Dan jika kita melakukan kewajiban tersebut, maka kita telah melakukan tanggung jawab kita, baik sebagai seorang anak, seorang muslim, ataupun sebagai siswa. Sikap tanggung jawab ini harus dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanggung jawab sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai masyarakat, bahkan sebagai umat muslim pasti memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dan itulah yang disebut dengan tanggung jawab.
Dalam hadis diriwayatkan, Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Setiap tanggung jawab ini maksudnya harus diterapkan, bisa kepada diri sendiri. Contohnya, yaitu jika kita seorang siswa, kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita telah melaksanakan tanggung jawab kita. Karena sebagai siswa, tugas atau kewajiban kita adalah belajar. Tanggung jawab sebagai seorang muslim, yaitu dengan beribadah kepada Allah, karena itu adalah tugas setiap makhluk Allah. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah, maka tugas kita, kewajiban kita adalah beribadah. Tanggung jawab juga harus diterapkan ketika kita diberi kepercayaan atau amanah oleh orang lain. Misalnya kita diberi titipan atau kita dipercaya untuk melakukan suatu hal, maka kita harus melakukan atau melaksanakannya dengan baik agar kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita. Contoh sikap tanggung jawab yang bisa kita terapkan, yang pertama, menjalankan semua kewajiban baik sebagai seorang muslim, siswa maupun sebagai anak. Maka tugas kita adalah melakukan semua kewajiban yang ada pada diri kita. Yang kedua, melaksanakan sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan orang lain kepada kita. Ketika kita dipercayai untuk melaksanakan suatu hal, suatu kegiatan, maka tugas kita adalah menjaga kepercayaan mereka dengan cara tanggung jawab, melaksanakan apa yang dititipkan kepada kita atau menjaganya dengan sungguh-sungguh. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab. Anak-anak, untuk LKPD-nya silakan anak-anak kerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan, tetap semangat, kemudian kirimkan ke Bu Hilda ya, boleh isinya saja. Terima kasih. Assalamualaikum.